Bayangkan seseorang yang selama ini membesarkanmu, yang setiap malam matanya terjaga demi memastikan engkau tidur dengan nyenyak. Hari ini beliau duduk sendiri menunggu sapaan yang tak kunjung datang dari anak yang dilahirkannya. Sementara engkau sibuk dengan dunia yang tak akan pernah menggantikan kasih sayang seorang ibu. Sahabatku, jangan sampai penyesalan datang saat tangan ibu sudah tidak lagi bisa kau genggam. Berbakti kepada orang tua bukan hanya akhlak mulia, itu kewajiban. Bukan hanya sekedar budaya timur, tapi perintah langsung dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana." Yang kurang lebih artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, setelah kewajiban menyembah Allah langsung disusul dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini bukan perintah biasa, ini perintah setara dengan tauhid. Namun hari ini kita lihat di media sosial, anak-anak menghina orang tuanya. Ada yang meninggikan suara, bahkan ada yang menelantarkan orang tua yang dulu rela menahan lapar demi anaknya. Apakah kita ingin termasuk mereka yang durhaka? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang laki-laki yang pernah berdosa, "Hal laka min ummin?" Apakah engkau masih punya ibu? Saat laki-laki itu menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi, "Hal laka min kholah?" Apakah engkau punya bibi dari jalur ibu? Fabirroha. Kalau begitu berbaktilah kepadanya. Bahkan kesempatan bertaubat bisa datang dari berbakti kepada keluarga ibu. Berbakti itu tidak hanya menghapus dosa, ia membuka pintu rizki. Dalam tafsir Al-Baghawi, ada seorang pemuda dari Bani Israel yang tidak menjual sapinya tanpa izin ibunya. Sapi itu akhirnya dibeli dengan harga fantastis karena memenuhi syarat untuk menebus sebuah kejahatan. Semua itu karena ketaatan kepada sang ibu. Dan lihatlah Uwais Al-Qarni, ia tidak pernah bertemu Rasulullah SAW karena ia memilih merawat ibunya yang sedang sakit. Namun Rasulullah justru berkata, "Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum." Siapapun dari kalian yang bertemu dengannya, mintalah ia berdoa untuk kalian. Uwais bukan sahabat, bukan tabi'in ternama, tapi namanya disebut Nabi hanya karena berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Jahimah yang ingin ikut jihad, "Alaka walidah, apakah engkau masih punya ibu? Idhab falzamha fa innal jannata inda rijlaiha." Pergilah dan tetaplah bersamanya. Surga itu ada di bawah kakinya. Hadis riwayat Hakim. Surga teman-teman, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Bisa jadi ia ada di dapur rumah kita. Tempat ibu berdiri memasakkan makanan untukmu. Bisa jadi ia adalah di kasur tua, tempat ayahmu terbaring menahan sakit yang tidak pernah ia keluhkan. Kalau hari ini ibu dan ayahmu masih hidup, peluklah mereka. Cium tangannya, mintalah doa darinya. Tapi kalau mereka sudah tiada, jangan berhenti berbakti. Doakanlah mereka setiap selesai sholat. Berikan sedekah atas nama mereka. Jalankan wasiatnya, karena bisa jadi jalan kita menuju surga bukan dari banyaknya ibadah, tapi dari air mata seorang ibu yang pernah kita buat menangis, dan dari senyumannya yang akhirnya bisa kita kembalikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.